Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu kita panjatkan puji dan syukur, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertatap maya ya, bertatap wajah tapi di layar gitu. Dan saya juga ada reuni juga nih dengan Pak Kas, dengan Bu Lailani gitu. Saya kaget juga, ini ada Bu Lailani, ada Pak Kas. Nah, Bu Nina yang belum kontak ya Pak ya, Bu Nina. Nana. Bu Nana apa Nina? Nana ya? Iya. Nana BK. Udah Iya. saya kasih tahu tadi siang belum Terus? di sekolah. Oh iya. Ya, belum tahu deh. Oh belum tahu. Iya. Oke, jadi alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Yang pertama kita niatkan sama-sama untuk belajar ya, belajar menambah ilmu lah, menambah ilmu menggunakan Microsoft itu. Mungkin selama ini kita sudah lebih akrab dengan Google ya, baik Google Drive, Google Form dan sebagainya. Jadi mungkin sebagai perbandingan ya, mungkin saya kasih bayangan saja. Yang pertama, kalau untuk tingkat kecanggihan, kelengkapan segala macam itu jauh lebih bagus di Microsoft. Itu komplit ya, bener-bener paket komplit. Kita mau belajar apa aja tersedia di situ. Gitu. Bahkan saya waktu pertama kali yang komunitas guru itu, saya terkejut, saya pikir pembelajaran abad 21 itu desain orang Indonesia. Itu ternyata kita cuma ngikut aja pola dunia gitu ya. Dari mulai 4C itu semua itu rancangan sedang ngetren di seluruh dunia gitu, ternyata begitu. Dan di situ kita bisa belajar banyak banget yang kita bisa pelajari. Bagaimana membangun motivasi anak, bagaimana membuat kreatif anak, itu ada semua, asal kita mau membaca, mendengarkan, kemudian mencoba mengimplementasikan. Nah, jadi kalau secara kecanggihan itu Microsoft jauh di atas Google gitu. Nah, cuman memang ada sisi kelemahannya. Yang pertama, memakan bandwidth lebih tinggi daripada Google Drive dan Google yang lain. Jadi otomatis agak sedikit banyak makan kuota kalau kita pakai Microsoft. Yang kedua, tentunya kadang-kadang lebih banyak kalau misalnya kebetulan internetnya kurang cepat juga akan lebih berkendala itu. Karena ya tadi, karena kita dapat kecanggihannya, tentunya ada sisi lain yang menjadi korban karena dengan segala fasilitas kan tentunya lebih banyak aturan dan segala macam kan, otomatis memakan bandwidth lebih tinggi. Yang ketiga itu anak harus punya atau sebagian besar lah beberapa materi, misalnya kayak sway, kayak form atau kuisnya itu bebas, artinya bisa digunakan oleh orang yang nggak punya akun, bisa itu. Tapi kalau ingin mengakses secara total, siswa itu harus punya akun gitu. Nah sebenarnya kalau kepingin punya akun siswanya itu sekolah tinggal mengajukan aja, mengajukan permohonan untuk kerjasama dengan Microsoft, nanti akan di-deploy, maksudnya nanti sekolah diberi hak, dikasih admin untuk membuat anak-anak bisa membuat akun anak-anak gitu. Itu free semuanya, jadi gratis. Memang benar-benar Microsoft itu untuk pendidikan itu benar-benar ngasihnya itu luar biasa banyak gitu. Tinggal kita mau pakai atau tidak. Itu aja yang jadi perbedaan antara kebiasaan kita pakai Google dan nanti kita akan mencoba pakai Microsoft. Oke. Kemudian untuk pelatihan ini kan level 1 ya, level 100 itu level paling awal. Jadi yang pertama kalau pengalaman saya banyak yang sudah daftar tapi nggak aktif. Ini mudah-mudahan gejala ini tidak juga di sini, tapi kalau lihat teman-teman DKI 1, 2, 3, 7 juga hampir mirip gitu ya. Nah, itu kalau angkatan saya juga 100 lebih itu. Akhirnya yang aktif kira-kira 50 orang, yang selesai sampai tugas selesai
dan lulus itu paling 30 orang gitu. Dan tapi sebenarnya masalahnya bukan di kesulitan ya, kadang-kadang teman-teman itu sudah daftar kemudian cuma ikut rame-rame aja daftar gitu dapat akun gitu kan kita jadi nggak enak ya, apalagi kalau ini sih kita kalau ini kan saya kan dikasih nama ya, dikasih nama gitu. Ini orangnya kita latih gitu. Yang agak nggak enak lagi kalau nanti kita desiminasi, kita kan harus mencari teman untuk jadi peserta desiminasi. Misalnya kita sudah dapat teman 40 orang, sudah didaftarin, sudah dikasih akun, ternyata yang aktif 20. Itu kan nggak enak bener sama Microsoft gitu ya. Gitu. Jadi saya berharap sih cukup banyak lah yang aktif. Masalah nanti akan kesulitan kita saling membantu lah gitu. Teman-teman terutama yang muda-muda itu cepatlah untuk bisa dan maulah berbagi. Tadi kayak di WA itu kan sudah mau saling membantu membagi dan itu memang sebaiknya kita bangun kolaborasi seperti itu. Saya kan juga tidak bisa mantengin WA terus-menerus kan. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya dijawab itu memang kita harus budayakan itu. Nah, materinya itu cukup padat dari mulai OneDrive, emailnya, kemudian kita bikin kelas, kita bikin sway, kita buat form dan sebagainya. Kemudian Microsoft Educator tadi, nah nanti kita akan dapat sertifikat. Itu memang menurut saya sebenarnya kalau 3 hari itu waktunya berurutan itu terlalu berat sebenarnya gitu. Tapi kalau waktunya selingan gitu, nah itu sebenarnya cukup ringan. Artinya setelah kita belajar Sabtu pertemuan, nanti diberikan tugas, nanti mereka saling bantu membantu, kemudian tugasnya selesai dilanjutkan pertemuan kedua. Tapi kan desainnya tidak seperti itu. Desainnya berurutan. Tapi oleh karena itu ya kita siasati. Kita tidak boleh menyerah kalau ada sesuatu aturan yang sudah diterapkan. Nah, kita menyiasati. Nah, menyiasatinya itu dengan cara kita curi waktu, curi start gitu. Termasuk saya itu sudah mencoba untuk bikin kelas di Teams dan Bapak Ibu sudah bisa masuk itu juga awalan yang bagus gitu. Artinya kita sudah mencari start dulu. Ya, biasanya kan kita hari pertama itu langsung masuk ke tim. Nah, gitu. Nah, itu pasti ribet itu. Kadang-kadang 1 jam itu belum pada selesai gitu. Nah, kalau itu kepengen kita itu begitu kita akan masuk pelatihan itu sudah orang udah bisa masuk ke tim dan bahkan kalau bisa sudah bisa nyoba untuk kita rapatnya pakai Teams itu lebih bagus itu. Nah, oleh karena itu saya ingin ngambil kesepakatan kalau Bapak Ibu kepengen bisa lancar di pelatihan ini kuncinya kita harus curi start. Gitu. Kuncinya kita harus strat. Kita tidak bisa mulai pada hari pertama langsung mulai on untuk yang pertama kali. Itu pasti keteter gitu. Dan yang jadi masalah bahwa pertemuan tanggal yang dijadwalkan itu harus direkam, kemudian pesertanya di-download, itu kan begitu kita masuk, itu nanti peserta itu bisa di-download dan wajib di-download. Kalau di Zoom kan enggak ya, nggak bisa di-download ya. Nah, kalau di itu bisa di-download kapan aja gitu. Nanti ada riwayatnya. Si A masuk jam berapa, keluar jam berapa, dan semua ada gitu. Nah, itu kita wajib kita storekan. Kemudian juga video pembelajarannya selama 2 jam itu juga kita harus setorkan juga gitu. Walaupun otomatis kan tinggal ngasih linknya aja ke mentor saya gitu kan. Nah, makanya saya ingin kalau bisa kita mulai lebih awal gitu, lebih awal.
Jadi kira-kira nanti misalnya kita mulai tanggal 14. Tanggal 14 itu materi ini misalnya. Paling tidak kita akan mulai dulu sedikit mengenal gitu ya. Nah, nanti syukur-syukur kalau misalnya sudah kita bikin latihan dulu gitu. Latihan dulu sehingga pada tanggal 14 nanti langsung kita jelaskan sebentar saya. Kemudian teman-teman yang tadi sudah mencoba membuat latihannya tadi tinggal menanyakan gitu atau menampilkan, oh ini Pak saya sudah sampai sini, si B sudah sampai sini, kalau ada kesulitan nah itu cepat gitu. Jadi saya berharap seperti itu gitu sehingga 3 hari itu selesai di penjelasannya. Tapi masih ada waktu juga. Biasanya kita diberi waktu cukup panjang untuk menyelesaikan tugas. Itu misalnya seminggu atau 2 minggu gitu. Nah, di dalam sela-sela pengumpulan tugas kita juga boleh mengadakan pertemuan juga gitu. Untuk mentoring misalnya atau untuk teman-teman yang kesulitan kita bantu itu bisa gitu, nggak masalah gitu. Nah, tapi yang agak penting tadi itu pada H1, H2, H3 itu kita harus melaksanakan dan kita harus rekamannya kita harus setorkan ke sana. Gitu. Setelah itu kita bebas mau pakai Zoom mau pakai apa gitu untuk pelatihan nggak ada masalah. Gitu. Nah, kalau sepakat kebetulan kalau Sabtu besok ini saya sudah terjadwal nih ada pergi nih besok hari tanggal 5. Jadi kalau nggak salah tanggal 14 kan ya jadwalnya ya, mulainya ya. Iya. Nah jadi 14 terus berapa lagi? 14 sampai 17. Sampai 17. 4 hari. Setahu saya 3 hari. Kalau di flyernya itu di brosur itu. Coba dilihat ada flyernya enggak? Sampai tanggal 17. Sampai 17. Berarti 4 hari. Iya. Oh, kalau 4 hari agak longgar sebenarnya. Cuman ya cukup lelah juga kalau berturut-turut gitu ya. Dan nanti juga yang kedua, oke, kalau begitu yang pertama minimal banget saya berharap bisa memulai dahulu tanggal 12. Minimal banget. Itu. Hari Sabtu. Syukur-syukur sebelum itu ada pertemuan sedikit. Misalnya hari Rebo atau hari Kamis misalnya, malam misalnya. Ya 2 jam aja lah gitu untuk memulai meeting dulu dengan Teams gitu. Nah, itu kan kita sudah punya kelas itunya. Nah, kita belajar join gitu, kemudian beberapa hal mungkin diperkenalkan. Sebentar aja, sejam 2 jam nanti mungkin materinya tanggal 12 itu sudah masuk materi untuk persiapan yang tanggal-tanggal itu sehingga pas tanggal pelatihan Bapak Ibu sudah kenal. Gimana? Pak, mohon di-share lagi aja Pak jadwalnya. Iya, sebentar. Ada lupa ini. Aku juga lupa. Ada di flyer? Ada di flyer ya? Ada di flyer Pak. Atau di ini aja flyernya. Bisa di grup aja, di grup biar nanti saya share screen. Apa yang dapat flyernya? Oke. Sudah di grup Pak. Oke ya. Selamat, boleh nanya? Ya boleh, silakan. Aslam. Yo monggo. Di hari tanggal 14, 15, 16, 17 itu fleksibel ya Pak ngerjain tugas ya Pak? Enggak harus pada tanggal itu, pada tanggal hari H, kita harus meeting full, Bu, 2 jam. Gitu. Oh, itu jam berapa Pak meetingnya? Nah, kita sepakat. Mau siang, mau malam, mau pagi gitu. Boleh. Tapi kita harus sepakat. Ya, kebetulan saya PDB Pak, jadi kalau yang kerja kalau 1 orang 2 orang nggak apa-apa gitu, tapi kita benar-benar harus 2 jam mengadakan pertemuan itu 2 jam
wajib gitu. Kalau kita mengadakan pada tanggal itu, ya gagal gitu. Tapi kalau ada yang tidak masuk pada satu hari itu nggak masalah. Yang penting nanti kan ada tugas selesai. Jadi gitu. Coba ya. Mohon izin ya, Ya. kalau saya sih mungkin ya bisanya malam ya, kayak hari ini. Makanya Kalau kita misalnya sepakat pagi ini. atau siang ada kegiatan dengan anak-anak kan masih, Iya, meskipun lewat betul. virtual. Iya, betul. Betul Ibu. Jadi yang aman sih habis Isya lah itu jam 7 Iya. sampai jam 9. Iya. Sudah Iya. aman itu malam. Karena juga lagi sibuk PAT juga, PPDB Betul. juga. gitu. Betul. Memang momennya ini agak tabrakan dengan posisi yang sedang super sibuk sekolahan sebenarnya. Kok lama banget. Ya ini memakan bandwidth banyak. Jadi Ini apa? Quick access itu apa nih Pak? ini kan airnya ya. Bapak nelfon. Tadi Bapak nelfon. Apa? Ini kelihatan ini ya playernya. Ya, jadi tanggal 14, 15, 16, 17, 4 hari. Nah, 4 hari sebenarnya agak panjang nih. Tapi ya otomatis berarti kita cukup lelah itu 4 hari berturut-turut itu gitu. Dan itu harus ada pertemuan resmi yang pakai pakai Teams dan harus direkam dan daftar hadirnya harus dikirim begitu. Jadi nggak boleh nggak pada tanggal 4 hari itu harus ada pertemuan gitu. Oke ya, jadi sekarang kalau 4 hari sebenarnya agak longgar. Oke, kalau begitu kalau kira-kira hari Sabtu memungkinkan nggak teman-teman tuh hari Sabtu siang misalnya. Kalau siang kan agak longgar, bisa 2 jam, bisa 3 jam gitu. Kalau malam boleh juga gitu. Silakan pilih. Saya berharap minimal itu Ya Pak, memang harus jangan dihad. ya, Kan SMP sedang PAT. ya. Jadi kalau hari biasa kita mengawasi PAT. Iya. Kalau bisa memang Sabtu atau di Minggu. Minggu. Kalau malam berat, kalau malam. Iya. Mungkin sore kali ya Pak. Sudah. Nah, sore Bagaimana? agak berat juga. Kalau sore kan posisi saya kan kalau berturutan itu kan pas saya kan WFH sehari. HO selang-seling. Nah, pada saat saya kan pulang jam 3. Jadi kalau misalnya kita bisa mulai jam 1, biasanya teman-teman bisa nggak jam 1 mulainya? Gitu. Tapi kalau mulai jam 2 tanggung, tabrak di tengah, saya harus pulang kan gitu. Nanti kan kalau misalnya jam 2 baru mulai sampai jam 4, kantornya suka ditutup gitu. Nah, lebih nyaman itu Pak, jam malam sampai iya. Ya, saya biasa begitu jam 7 sampai jam 10, sekarang sampai jam 11. Pak, Memang ngantuk itu mah. gitu. Makanya kita harus menyiapkan mental untuk 4 hari itu gitu. 4 hari itu. Tapi kalau 4 hari sih agak ringan nih. Maksudnya tidak terbirit-birit banget lah gitu kalau 4 hari. Kalau 3 hari bener-bener berat gitu ya. Gitu. Nah, tapi kan sebenarnya nanti kita bisa andaikan pun 4 hari itu masih ada materi yang kurang, yang penting kita mengadakan pertemuan itu di 4 hari itu selama 2 jam. Nanti sisanya kan kita bisa
itu mentoring gitu. Jadi nanti ada Pak, pertemuan bagaimana Pak tambahan yang bisa gitu. saja Bapak tetapkan? Misalnya Kalau Bapak hari saya, Sabtu bisa itu ya 2 jam sekarang sebelum gini, hari H. ya Nah, untuk yang siapa hari saja ini, yang bisa ya, hadir di situ. oh gitu Nanti ya, oke, ketok tular mungkin ilmunya ya Pak. iya bisa. Jadi Bapak tetapkan mungkin Sabtu Iya. jam 1 sampai jam 3. Ya, oke. Jadi sepakat ya. Jadi untuk pertemuan Jam 1 sampai awal jam 3. cukup Yang hari tidak bisa Sabtu. nanti getok tular sama temennya Tapi kalau lewat biasanya, WA. kalau awal agak sulit Bu, untuk bisa memahami kalau nggak bareng gitu biasanya gitu. Karena kan awal kan baru kenal tuh, baru kenal Oh, gitu. iya, maksudnya Iya. yang Sabtu itu yang Nah. bisa nanti bisa buat bertanya lah teman-temannya Iya. yang mau Tapi saya persiapan di hari berharap, H-nya. saya berharap sih Sabtunya sebagian besar hadir gitu. Karena kita kan baru mulai Tanggal berapa tanggal itu Pak? 12, tanggal 12. Oh, kita mulainya Senin ya Pak, tanggal Senin. 13. Kan udah mepet juga tuh berarti kan. Oh iya boleh lah Pak. Jadi diharapkan sih semaksimal mungkin Jam 1 sampai jam 3. datang itu jam 1 Iya Pak, saya nyiapin sampai, pendamping Pak, anak saya ya, kiri kanan betul. biar ngajarin juga. Nah, sekarang yang 4 hari itu, yang 14, 15, 16, 17, kalau siang itu paling tidak bisa siang terus. Kalau saya paling siangnya 2 hari, kalau memang mau siang. Nah, terpaksa yang 2 malam. Tapi kalau mau enak, malam semua tuh 4-4-nya gitu. Oh, mulai dari jam 7 ya, sampai jam 10 jam ya Pak. 9 lah gitu kan, wajibnya 2 jam Bu. Oh, jam Wajibnya 7 2 jam. sampai Ya, jam jam 9. Masalah Oh ya nggak nambah, apa-apa Pak, ya. terlalu malam. gitu. Setengah Jam tidur 10. kita tidur biasa jam 12. Gitu. Oh iya. Kalau yang Mungkin makin bisa gede, malam Pak. Jam biasanya 7 malah sampai makin jam malam tidurnya Bu ya. 9. Oke. Lebih enak itu, lebih mantap. Udah selesai masak, udah selesai segala macam. Jadi boleh usul ya Pak, berarti barangkali untuk supaya kita bisa jalan dua-duanya ya dengan tugas-tugas sekolah. Karena kita juga memang betul lagi masa sibuk itu isi rapot ya i-rapot. Terus banyak yang masih PAT, mungkin kalau melihat gambaran yang sudah Bapak uraikan tadi, mungkin lebih pas ya, berarti ya satu-satunya sepertinya malam, seperti usul Pak Ridwan tadi mungkin. Betul malam Pak. Iya. Pagi itu kita penuh perjuangan PAT segala macam, isi rapot, rapat. Iya, khawatirnya ada hal seperti itu nanti kita. Berdasarkan jadwal paling berat Mantap malam Pak. tanggal 14. Ada yang maju tanggal 7 lah maju. Berarti kan tanggal 14 itu udah ngisi rapot kan? Persiapan di rapot lumayan Isi cukup rapot sih. itu Pak. Iya, benar. Ya, malam memang lebih nyaman kalau saya. Sepakat malam Betul, ya, betul, malam setuju, jam Pak. 7. Malam. Kalau misalnya kita nunggu Isya, kalau malaman ya, jam 7 ya. Malaman Pak. Ya di samping nggak apa-apa lah, yang mau sholat dulu nggak apa-apa gitu. Ya gitu aja Pak. Kita fleksibel aja gitu. Nanti bisa gantian sholatnya nggak masalah. Ya, simpel saja Pak. Jadi kita sepakat yang Mau pertama sholat dulu, sholat tanggal dulu. 12 ya. Ya. Nah, kalau bisa tanggal 12 itu kita sudah langsung pakai Teams untuk rapatnya gitu, supaya tanggal 14-nya tidak kagok gitu. Nah, Oh berarti yang hari Sabtu itu Pak ya, yang siang. sudah pakai Teams. Sosialisasi ya Pak ya. Iya, betul. Nah, Sabtu siang. iya Sabtu, betul. Sabtu siang udah pakai masuk tim ya Pak. Iya, kalau Ini bisa. Microsoft Teams. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini yang masuk kan ada 26 ya. Nah, Iya, Pak. ada nggak yang belum masuk tim nih untuk yang ada di malam hari ini, yang siang hadir? Saya sudah Pak. Nah, coba Saya boleh sudah. tunjuk tangan, raise hand. Nah, ada yang belum masuk tim apa enggak? Kalau sudah, Saya belum Pak Selamat. kalau belum berarti Pak Kasmadi share screen aja sambil temen-temennya juga bisa ngeliat. Oke, sebentar ya.
Saya tak itu. Saya kayaknya udah tadi. Ya, Masuk. oke. Yang jelas Pak Kasmadi sudah sudah dapat akun ya, Pak Kas ya? Sudah masuk sih tadi. Sudah lihat-lihat tapi belum masuk. Kalau sudah sempat ganti password? Sudah. Oh, sudah. Oh, kalau begitu tinggal masuk tim aja kan? Oke, sekarang Ya, Pak Kas share screen aja deh. Pakai laptop kan? Ya. Iya, sekarang coba share screen. Udah saya kasih share screen. Nah. Bisa share screen Pak Kasmadi? Bisa apa kan sudah Share screen apa nih? share screen layar aja, layar dulu, nanti Bapak langsung masuk ke office.com gitu. Share screen layar, gitu. buka Google, buka browsernya gitu, Chrome boleh gitu. Nah, terus Bakas, nah oke udah masuk tuh, silakan buka Chrome-nya, terus office.com seperti biasa masuk. Ya, 2 nih. Oh, udah. Kalau begitu langsung ke tim Pak, bagian bawah tuh. Bentar, Di nih bawah. akunnya beda ini. Gimana? Sebentar, akunnya beda. Oh iya Belah ya. kiri nih, Pak. Lockout dulu. Kalau memang atau dicek dulu. Sign out boleh, nanti masuk lagi. Itu benar, tapi pakai Gmail masih ya, sign out dulu, masih Gmail. Kayak guru inovatif ya? Iya, betul. Nah, langsung aja. Nggak usah pakai out, ya? langsung office.com aja langsung dibuang. Bawahnya aja Pak, yang kodenya AS tuh Pak, A5 kalau nggak salah tuh Pak. Yang Tim ya, masuk tim langsung ya? sebelah kanan Pak, A5 Masuk Pak. tim ya? Office dulu boleh, langsung tim juga boleh gitu. Tapi akunnya beda Pak. Ini masih akunnya masih ini kayaknya, bukan guru inovatif kayaknya. Ah iya itu Pak, Nah, itu ya. Keluar dulu. Keluar dulu ya? Iya. Iya, keluar dulu. Nah, sekarang masuk, boleh. Bentar Pak. Send out. Di refresh dulu Pak. Atau Bapak tutup aja itu, buka lagi, itu Iya, tab lagi tutup. ya, lebih aman. Nah, tutup aja tuh, tutup itu. Office Pak. Office Pak langsung Pak. Office ya, office.com. Office.com kayak gitu aja Pak. Oh, Aduh, masih masukin salah. lagi. Yang tadi nih. Oh ya, Boleh Pak, di-keluar lagi Pak. Nggak bisa tuh Pak kalau gitu. nggak bisa nih. Karena Logo saya dulu. pakai... Belakangnya dihapus, yang out 2-nya Ya. dihapus, office. Out. Ya. Auto-nya dihapus tuh, nggak usah Ya, ditulis lagi. betul. Bentar. Dihapus. Nah, segitu hapus. Nah, ada. Nah, Masih. keluar dulu Pak. Bapak belum bilang keluar. di AS tadi. Iya di AS ya, keluar di AS. Nah, ditutup Pak. Iya, di sini. Buka baru Pak, baru Pak. Baru aja. Nah, gitu tuh. Iya. Sign in dulu. Tuh. Masuk. Ini sign in ya? Ya, Sign in, Pak. Sebentar. Kayaknya kalau sign in masuk lagi deh. Another, ya oke, boleh bisa masuk. Yang bawahnya use another phone. Another ya? Iya itu. Another. Oke, masukkan yang guru inovatif. Apalagi lupa di Kasmadi. .dki 6. DKI. DKI 6. Iya, DKI 6 ya? Titik Pak. titik dulu, titik. Itu nggak underscore. Ya enggak, Enggak, langsung titik, titik Pak. aja.
Pakai ya. Titik. Titik. Pak. Tik. Kasmadi titik. Titiknya. DKI Pak. Kasmadi dot Titik. DKI 6. Iya. Dot DKI 6. Ya. Guru inovatif. Inovatif.com. Oke. Nah, nggak tahu passwordnya. Pak. Passwordnya. Oke, save aja. Nggak usah di-save, Pak. Gampang, Netor di-save aja. aja. Nah, iya. Di-save aja tuh Ya, biar besok udah nih. dapat lagi. Nah, beres. Sekarang masuk ke tim yang bawah tuh, bawahnya lagi. Nah, itu dia. Lihat ya. Lama nih. Ya, itu memang kelemahannya di situ. Lama. Microsoft itu memang lebih Lama lambat. nih. Heeh. Ya, sudah nih Pak. Oke, nah sekarang ke tim Pak, klik yang tim. Yang sebelah kiri, kan ada chat, Ya. ada chat. Yang sebelah paling kiri kan ada activity, ada Ya. chat, ada Ya. bawahnya, kiri. Nah itu, Ya, atas, lewat, Pak. atas. Ini Atasnya, Lewat, Pak. atasnya. lewat. Lagi, satu lagi. Nah, Siap. itu ya. Iya, betul. Klik aja. Kalau ini betul ya, yang ada gambar grup ya orang. Iya, Ya. orang di double klik, ya. Saya klik. Betul. Oke. Nah, terus join. Iya, yang tengah ya. Ya, Join betul. ya, join a team. Nah, Pak, apa tuh kodenya? Kodenya. JBIN, Bin. JBIN, 25V ya. 5V. 25V. Oh, dia Bin, hafal. Pak, bukan Jin. Jibin. Bin apa? Bin, Pak. Apa Jibin itu? 25V. Iya, Jibin. Apa Bukan ada Jin, N-nya? Pak. Jibin, Pak. Oh, Jibin. Iya. Nah, gitu. Ya, ini dipanggil nggak ada. I-nya Pak. buang, Pak. enggak pakai I itu. I-nya nggak usah pakai I-B-I-N. Ya, I-nya dibuang, I-nya. Yang Nah, depan. gitu. Jibin, iya. Jebin, Pak. C kecil. Jbin. C kecil. Jbin. Jibin gitu kan, Jibin. Jebin, Pak. Itu salah bukan? Iya, Jibin. I-nya di Jebin. belakang. Jibin. Iya. Bin. Nah, ya. 25V, ya betul. Ya, masuk tuh. Oke. Alhamdulillah udah Coba. berhasil. Nah, ini kan ternyata di sini sudah saya siapkan untuk rapat ya, gitu. Nah, coba Pak Kas klik aja deh. Mungkin double Ini. suara ya, coba yang bawah ya. Join, coba join. Bawah ya. Ya, yang atas, Kanan, Pak, atas kanan. Yang Halo, Pak. Halo, kamera. Halo. Oh, ya. Nah, ya. Ini continue. Bawahnya, Pak. Videonya belum kedetek tuh, Pak. Iya, Ya. videonya belum kedetek. Nah, tuh. Oke, join now ya. Kameranya digeser kanan, Pak. ah, Iya. tutup. Berarti masuk ya. Nah, Ya. Masuk.
kalau begitu sekarang kita tinggalkan Zoom-nya, kita masuk ke rapat yang tadi. Ya, jadi Bapak Ibu buka Teams, langsung klik rapat yang tadi. Oke? Iya. Berarti leave dulu dari Ya, Zoom-nya ya dari Pak ya? Zoom-nya saya tutup. Zoom-nya saya tutup. Iya. Oke. Ada nih. Terus gimana nih Pak? Ya, kalau sudah masuk ke Teams, Bu. Ini saya masih di sini, masuk ke Teams-nya. Tadi ipuoffice.com gitu. Terus saya keluar dulu apa gimana ini dari Zoom ini? Ibu sudah pernah masuk ke tim belum? Tadi sih saya coba, tapi saya masuk tertutup gitu kan. Sekarang mana saya nih? Maksudnya kalau Ibu sudah pernah masuk, kan berarti tinggal masuk aja. Jadi kita tutup Zoom-nya. Prinsipnya kayak tadi, Ibu masuk ke office.com, ke login dengan usernya, kemudian buka tim. Nah, kemudian kalau belum masuk itu join dulu pakai kode tadi JPIN25V. Kalau sudah tinggal buka link meeting yang tadi muncul. Jadi sekarang saya keluar. Sekarang saya tutup semua. Saya tutup semua, saya tunggu di tim. Gitu ya. Oke. Ya, alhamdulillah sudah bisa masuk. Halo. Halo, gimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa pakai. Bukan nyoba betul. Iya sama Bu. Iya. Ya. Oh, begini ya tampilannya ya. Iya. Nah, nanti kalau kita ngedownload yang desktop gitu, jadi kita bisa tim desktop kita download. Nah, nanti
tampilannya lebih bagus, itu macam-macam. Bisa pakai ada kursi, kalau macam. Nah, nanti saya kasih tutorial untuk download sama install yang di desktop gitu. Iya. Oke. Nah, sementara supaya sudah berapa yang bisa masuk nih? Tunggu ya teman-teman. Ya, udah 16 orang. Iya Pak, udah bisa. Bisa ya. Gabung bersama tim. Oke. Oke, sambil itu. Jadi langsung ke nomor teleponnya, Pak. Gimana? Jadi bisa kali ini lebih rinci. Jadi ketika diklik gambar orangnya, teman kita, ketahuan bisa tahu nomor teleponnya juga. Iya, iya. Ya, itu yang Bu Lili itu, yang tampilannya pakai kursi itu berarti tipsnya pakai desktop. Gitu ya. Saya ya Pak. Iya. Oh begitu. Kalau pakai desktop itu tampilannya bagus gitu dan bisa dibikin macam-macam tuh. Nah, kalau pakai browser itu standar gitu. Iya, nanti Ibu coba cari sendiri boleh, nanti download tim aja, nanti cari di download, diinstal, langsung masuk. Sama masuknya langsung klik nanti login. Ini artinya saya sudah bisa bergabung ya Pak? Oh sudah, tuh. Iya. Oke, sudah 16 orang ya. Oke. Saya coba yang pertama, Bapak Ibu bisa mengganti fotonya dulu. Saya coba share screen Bu ya. Nah, emang kadang-kadang kelemahannya itu agak lambat loadingnya. Sebentar kalau saya masuk lagi dari sisi sini. Layar saya bisa kelihatan? Ya Pak, sudah terlihat. Ada tulisan trainer Microsoft LWS 100 DKI ada ya? Oke, sekarang kita coba
Yang pertama, Bapak Ibu ganti foto profil dulu misalnya. Nah, ini langsung kelola akun gitu. Jadi klik gambar fotonya aja nanti. Kemudian kelola akun. Nah, kemudian fotonya ini langsung diganti. Nah, unggah foto, misalnya cari foto yang ada lah, Ibu terserah yang mana gitu. Nah, saya pakai ini aja. Nggak ada nih fotonya ya. Tersimpan nih. Ya, itu. Oke, ini udah ganti nih. Oke, nah ini kan udah ganti nih. Yang kedua, kalau Bapak Ibu masih bahasa Inggris, maka kita rubah ke bahasa Indonesia. Saya ambil dulu. Saya anggap aja saya akan ganti ke bahasa Inggris dulu. Ini sementara saya ganti Inggris dulu. Kalau memang Bapak Ibu posisinya bahasa Inggris. Kalau sudah bahasa Indonesia berarti sudah. Ini Max-nya. Kemana nih bahasa Inggris? Bentar ya, bentar. Saya Inggrisin dulu. Barangkali Bapak Ibu masih Inggris. Tapi kalau Bapak Ibu udah bahasa Indonesia, berarti nggak perlu diganti. Nanti dicek Ibu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saya Sebentar Pak, saya di mana Pak? Dari awalnya Pak? Ntar dulu. Saya kasih contoh dulu. Saya ingin mengembalikan posisinya ke Inggris dulu. Nah, nanti baru saya memberikan contoh mengganti menjadi bahasa Indonesia. Ya, oke. Nah, ini kan posisinya kan bahasa Inggris nih, ya kan? Bahasa Inggris semua ya. Nah, Bapak Ibu kayak tadi nih, dikelola akun sama manage akun nih, gitu. Nah, kalau yang tadi kan buat ganti foto nih, tempatnya sama, di atasnya general. Nah, di sini kan ada language nih, ada language ya. Nah, terus ini kita kelihatan belum? General, gitu. Nanti di sini ada language. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah bahasa, nah berarti sudah Indonesia, berarti udah nggak perlu diganti. Karena biar besok tampilannya sama kan gitu. Nah, kalau masih Inggris, nah kita ganti klikannya general, gitu. Cari language, di bawahnya kita ganti bahasa Indonesia. Nah, terus save ya Pak, save and restart. Ini gimana nih? Klik itu ya Dari Pak. awalnya gimana? Dari mana? Dari sini Pak? Iya, sebentar. Ini kita lihat dulu. Oke. Nah, Mama keluarin Mama mana? Ini kok bisa begini dia gitu. Mama kemana? Ke Mama ya. Oke, Profil Mama. Sekarang kan sudah jadi bahasa Indonesia kan, bergabung atau buat tim, semuanya sudah bahasa Indonesia gitu. Nah, silakan dicoba. Saya sudah putuskan share screen-nya ya. Udah putus. Terus? Nah, Gimana Pak? Saya belum. Sebentar. Saya kembali ke rapatnya. Halo. Putus ya.
itu juga belum punya nih fotonya. Oke. Ada di laptop. Mana tadi keluarnya? Nah, Kemana dulu Pak tadi Ya. Pak Selamat? halo, saya Kita udah mau masuk lagi ya. ke Hatta. Yang di Ganti foto atas, tapi kok belum ada yang di fotonya. atas kan ada gambar foto ya, Bu. Oh, Di kanan atas, iya Pak. di kanan atas ya gambar foto kan. Ya mungkin fotonya kosong, diklik aja tuh. Ya. Nah, Ya, diklik, terus pilih. Jadi saya keluar dulu nih Pak dari tim. Terus pilih. Oh, nggak usah Bu. Kalau memang di atas sudah muncul, karena tadi kan saya share screen, jadi saya meninggalkan rapat. Saya bikin 2 tab, yang satu rapatnya tetap jalan, yang satu saya mau share screen. Karena tim sama tim nih double tim gitu kan. Nah, jadi terpaksa saya tadi Share buka tim kan baru. nggak jadi itu Pak. Icon Ya. apa Pak? Tapi Yang dari tim. yang saya ini. sebelah atas kanan atas ada gambar foto nggak, foto kosong? Nggak Ada, saya belum diisi foto. Iya, justru itu masih kosong kan? Kalau saya udah fotonya udah diisi. Ya itu diklik aja Masih Bu. kosong. Kalau masih kosong diklik aja. Diklik gambar fotonya. Terus? Nah, terus diklik kan muncul bahasa Inggris kan ya? Ada Yang bahasa Inggris kemana Pak? bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya kemana? Di bawahnya kan ada tulisan kelola akun gitu Term kan. of Bahasa personal Inggrisnya apa use. tuh? Pak, masih gambar foto-foto kita di tim ini. Oh, Tes. di bagian atas ada gambar foto kecil nggak, Bu? Ada yang Gambar foto berdua. kecil atau nama kita sendiri Pak? Boleh juga ada ya, nih. boleh juga. Udah ada Kalau fotonya. belum ada fotonya kan ada nama singkatan. Nah, boleh itu diklik gitu, diklik aja itu. Nah, Iya. diklik. Nanti baris keduanya itu kalau bahasa Indonesianya kan kelola akun tuh. Nah, Manage nah, akun. ya betul, itu diklik manage akun. Karena saya udah ganti ke bahasa Indonesia, kelola akun. Kalau Ya, itu manage akun, saya udah klik. diklik. Ya, sudah. Terus Oke. Sudah. Kalau ada sudah. general. Ya. General ya. Kalau mau ganti Generalnya yang foto, diklik. bentar. Kalau mau ganti foto, berarti yang namanya yang diklik, diganti foto. Apa? Namanya yang diklik. Ya, gambar fotonya. Gambar di samping foto. Iya, gambar tapi saya nggak nyimpan foto di laptop. Oh ya udah. Atau fotonya ganti foto apa aja boleh, Bu. Foto anaknya, foto kebun, ya apa-apa. Iya. Sekedar ganti aja, nggak apa-apa. 2 kali klik ya? Iya, diklik aja yang di samping itu. Tapi Nah, saya nggak ketemu picture Pak. Terus? ya, cari kan gambar apa aja terus diganti, terus simpan gitu. Save gitu. Gambarnya nggak keluar pula nih. Oh gitu. Memang agak lambatnya di sini, kelemahannya begitu. Makanya harus bersabar. Pak Slamet. Ya, No item. Bagaimana? Saya nggak ada item gambar Pak ternyata. Oh nggak punya gambar sama sekali. Ya udah, lewat aja. Iya. Ibu ke general aja, ke general, ganti bahasa atasnya. Oke, bentar ya Pak. Iya, ke general, Nggak ada Pak. Sebentar, ganti satu-satu. Saya close dulu yang tadi ya Pak. Di sini Ibu, Saya ulang lagi ya. diulang lagi. Itu ke foto, Iya. terus ke general account. Iya, general ya. General account saya ke general. Iya, ke general, betul. Manage general akun, ke sudah. general. Cari language. Ke language. Iya, language. Language. Cari bahasa Indonesia. Cari bahasa Indonesia. Iya, terus save. Gitu, simpan. Di language-nya kok nggak keluar itu ya? Di bawahnya. Iya, saya klik tapi nggak keluar bahasa Indonesianya. Oh, kan ada 2 biasanya itu. Language, mulai ada kata-kata, terus di bawahnya ada mungkin bahasa Inggris masih. Ya, sebelah kanan kan ada apa tanda itu segitiga ke bawah tuh. Nah, diklik itu. Diklik, dicari bahasa Indonesia. Iya. Oke, sebentar Pak ya. Ketemu? Bahasa Indonesia ya? Iya, betul. Kalau udah tinggal simpan. Kok nggak ke save sih? Diklik dulu sudah.
Iya, tapi belum ke save. Agak lama. Malah pindah akun. Nggak pindah akun malahan. Pindah akun. Iya, malah pindah itu. Pindah apanya tuh, Bu? Pindah apa ke Microsoft 100 join gitu loh. Ke meeting now. Oh, gitu. Ibu ulangi lagi aja kalau emang ada gambar tadi masih ada gitu. Yang gambar foto yang kanan, diklik aja ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Ya. Ke account manage, oke. Ya. Coba saya coba. Ini oke. Terus language. Language-nya nggak keluar. Ada, cuman keluarnya agak lama. Iya. 365-nya lagi gimana ya? Simpan dan simpan. Bentar, saya coba saya tes. Saya tanpa ganti itu. Bisa kok ya? Bisa tuh. Cuman keluar dari itu ya, dari apa? Dari halo? Berarti apa? Pak Selamat. Ya, balik lagi nih. Jadi begitu saya coba, Suaranya belum. Oh, sorry. Speakernya, Pak. Iya. Mikrofonnya. Ya, oke. Jadi ini yang agak repot ini kan kita kalau tadi saya share screen ya. Jadi share screen tim dari tim. Nah, itu agak ribet itu Bang di situ tadi. Jadi share screen tim dari tim gitu. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu posisinya tidak sedang rapat gitu, itu begitu masuk tim itu langsung ada gambar foto di sebelah kanan gitu. Nah, kemudian langsung diganti aja. Itu pasti nggak muter-muter. Gitu artinya kalau saya tadi kan begitu saya ganti bahasa Inggris saya coba itu putus meetingnya gitu karena dia di refresh lagi, saya masuk lagi gitu. Nah, kalau Ibu sedang posisinya tidak sedang meeting gitu mestinya tidak masalah gitu. Jadi prinsip tadi untuk ganti foto klik gambar foto atau tulisannya dulu, kemudian ganti pilih manage akun gitu. Setelah itu pilih gambar foto untuk diganti gitu, klik cari fotonya, kemudian setelah itu disimpan. Nah, kalau mau ganti bahasa berarti diulangi lagi ya tadi, mungkin begitu simpan akan balik lagi, apalagi kalau sedang meeting. Nah, itu putus. Nanti masuk ke Teams lagi, gabung lagi gitu. Atau mungkin diselesaikan dulu generalnya. Nah, setelah itu ganti bahasa. Gitu, ganti bahasa, language. Nah, kemudian cari bahasa Indonesia. Biasanya ada 2 tempat tuh. app language, terus keyboard language. Ya, yang di atas itu untuk app language-nya, aplikasinya, yang bawahnya untuk keyboard itunya. Jadi kalau itu keyboardnya nggak usah diganti, nggak apa-apa, cukup bahasanya aja karena kebetulan keyboard kita kan sama dengan keyboard Inggris ya. Jadi langsung diganti bahasanya, kemudian disimpan, restart, maka langsung sudah ganti bahasa. Itu. Tapi kalau kita, ya monggo, Di tim itu kok ada 2 rapat itu gimana Pak bisa menjalankan? Oh iya, itu memang antara kelebihan dan kekurangan tuh. Jadi kalau belum biasa pakai tim, kadang-kadang Bapak Ibu begitu masuk tim, kemudian klik rapat.
gitu. Nah, itu membuat rapat baru, gitu. Nah, kalau rapatnya dikirim ke ke saluran, orang lain itu masuk, nanti dari rapat, saya rapat, orang lain rapat di tempat lain, gitu. Itu biasanya begitu, ya. Jadi jangan nambahin rapat kecuali memang sengaja, gitu ya. Jadi kalau bisa kita misalnya di sini Teams ya masuk. Nah, kita rapat yang mana nih? Yang rapat undangan saya gitu. Yang judulnya apa? Yang ini gitu. Yang saya kirim gitu. Yang saya kirim. Kalau misalnya ada yang lain bisa juga nanti ada 2 rapat gitu. Berarti bisa jadi tadi ada yang tidak sengaja ya, Pak? Iya, tidak sengaja gitu. Masalahnya di situ. Jadi kalau di Zoom kan hanya cuma satu nih. Begitu masuk rapat di Zoom udah nggak ada aplikasi. Rapat di dalam rapat. Iya, nggak ada 2 double rapat. Nah, kalau di sini bisa double rapat. Tapi ada kelebihannya juga kalau misalnya kita mau bikin mau bikin beberapa rapat gitu ya. Misalnya satu kelas nih. Nah, kayak di breakout itu, udah kita bikin rapat kelas A, kelas B, kelas C, kelas D itu langsung di sini aja. Anak-anak masuk mau kelas mana, tinggal klik join. Nah, mereka rapat sendiri gitu. Ini sebenarnya rapat sendiri begitu. Dipraktis. Ini saya dapat notif dari Cuman kadang-kadang bikin bingung gitu. Pak Slamet. Oke ya, paham ya? Halo Pak. Iya, gimana Bu? Ini kan di sini seperti di sini ada notif di layar laptop saya tadi Anda diundang rapat Pak Rizwan itu berarti ada 2. Iya. Ada 2. Berarti kalau Ibu klik yang Rizwan itu rapat Rizwan bareng-bareng di sini gitu. Tadi itu yang seperti yang Bapak ceritakan tadi. Kejadian seperti itu. Ya akan banyak. Kadang-kadang nggak sengaja apalagi awal-awal pada bikin rapat terus nanti pada masuk, yang satu di sono, yang satu di sono, pada sebar, gitu ya. Jadi nanti kita kasih tahu bahwa rapatnya itu yang ini, gitu. Yang kasih judul misalnya ya, misalnya saya untuk tanggal 12 itu saya kirim judul rapatnya adalah pelatihan awal atau mungkin apalah gitu. Nanti saya kasih tahu di itu, nanti yang diklik itu, jangan yang lain, gitu. Mohon maaf nih Pak, jadi misalnya kita ngajar di kelas Pak. Iya. Ada beberapa kelompok, terus mereka bikin diskusi kelompok gitu Pak ya? Iya, betul. Gitu. Jadi misalnya di sini ada 40 orang tuh. Si A bikin kelas A, si C bikin kelas C, si F bikin kelas F. Nanti teman-temannya suruh masuk ke kelas mana gitu, praktis gitu. Jadi nggak usah breakout. Gitu. Ini gimana ini saya posisinya Pak? Masih apa namanya? Masih bareng. Masih banner kah? Masih. Ibu dengar suara saya kan? Iya. Berarti masih gabung di sini Bu dengan kita masih. Udah ganti bahasa belum Bu? Udah ganti kan Bu bahasanya? Udah ganti bahasa Bahasanya belum? kayaknya bahasa Indonesia udah diganti tapi sudah. memang saya tidak punya foto ya. Gitu ya, nanti prinsipnya begitu masuk tim kemudian cari gambar atau tulisan dulu, kalau belum ganti klik aja pilih yang nomor 2 gitu, kelola akun lah gitu, nanti pilih gambar foto atau aturan umum kendaraan. Tapi ini saya lihat yang lain masih bulat-bulat Pak, cuma saya aja yang kotak nih. Oke, gitu. Iya. Sama Ibu, tampilan saya gitu Bu, sama. Saya melihat Ibu yang lain bulat-bulat, tapi tampilan saya kotak sendiri di. Oh gitu. Nah itu yang sudah ganti ada fotonya kan, berarti ini udah muncul foto kan. Misalnya K itu belum ada fotonya, mungkin ini Pak Kasmadi belum ganti foto kali ya. Sudah. Ya, tapi nggak muncul ya di sini K ya. Oh muncul tuh ya, muncul udah. Oke. Kemudian yang H ini
Pak Hasan Basri. Pak Hasan Basri belum ganti foto kayaknya nih. Masih H. Kemudian Ibu Eni Karyani. Nah, ini masih E gitu ya. Oke, gitu aja. Iya. Nah, prinsipnya nggak ada yang sulit kok gitu. Dan yang penting banget Bapak Ibu sudah mencoba bisa rapat pakai Teams gitu aja. Jadi tanggal 12 saya ngundang rapat langsung masuk tim. Gitu. Teman-teman saling masuk tuh Pak. Iya, salah masuk ya. Ada suara apa soalnya tuh jadi bingung. Oh iya, keluar. Suruh keluar dulu. Iya. Boleh aja Pak, masuk ke sini gitu. Iya. Ada 10 orang kalau nggak salah di sana saya harus masuk. Oh gitu. Ada 2 ya. Bingung Pak. Iya, ada 2. Iya, betul. Bentar. Jangan termasuk saya nih, Keder. Oh, Ibu enggak masuk sini. Ibu kan udah ada suaranya itu. Kamu. Iya. Nggak ngerti di mana alamnya. Tadi kita seperti juga itu. Pak Slamet. Iya. Kalau kita melihat wajah teman-teman itu, ini terbatas ya jumlahnya. Kalau di Zoom kan bisa sampai lebih banyak 40 gitu kan. Iya. Nah, di sini kalau menampilkan wajah semua gitu misalnya 20 orang bisa kelihatan ya. Jadi yang ini prinsipnya ini kan Microsoft Teams itu menggunakan teknologi artificial intelligence gitu ya. Jadi dia akan menampilkan sesuai dengan kondisi komputernya, kondisi terakhir, kondisi aplikasi yang dipakai gitu. Nah, kalau kepingin menampilkan yang banyak, itu pakai desktop, Pak. Gitu. Jadi pakai tim yang kita download, kemudian kita dapatkan desktop. Gitu. Nah, nanti itu tampilannya variatif gitu, bisa nongol semua gitu. Kalau pakai web, ini kan pakai web nih. Nah, itu memang terbatas gitu. Kalau saya kan sudah download, Pak. Oh, download ya. Nanti kalau sudah download, tinggal masuk timnya tidak pakai Office, tapi langsung pakai yang dari desktop. Gitu. Iya, betul. Gitu aja. Jadi nanti Bapak Ibu coba cari, kalau perlu biar ini kalau prinsip saya nih ya. Jadi kelebihan daripada masa pandemi itu kita harus membangun anak itu mampu belajar mandiri. Nah, anak-anak itu bisa belajar mandiri kalau gurunya juga mengajarkan belajar mandiri. Agar bisa mengajarkan mandiri, gurunya harus belajar mandiri juga. Nah, Bapak Ibu coba cari info misalnya di YouTube, misalnya bagaimana download tim desktop misalnya. Nah, diikutin itu, begitu. Nah, kalau saya ikutin, nanti coba dipraktekkan, gitu. Ya, jadi kita mencoba. Yang pertama belajar mandiri, yang kedua belajar saling berbagi. Nanti kalau pada saat di chat ada yang kesulitan, bantu temennya gitu. Gitu ya, dicoba nanti Bapak Ibu. Karena ya tadi kalau kita kalau nanti itu terpaksa harus kita ajarin, ya paling tidak nanti kalau memang Bapak Ibu masih kesulitan, saya tak bikin videonya untuk download itu yang desktop. Tapi kalau kira Bapak Ibu udah bisa sendiri akan lebih bagus gitu. Oke. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti tampilannya bagus, kepengen bagus, pakai versi desktopnya. Tadinya justru versi desktop lebih banyak masalah tuh. Makanya kemarin waktu awal-awal saya pelatihan yang level 200, saya nggak pakai desktop. Tapi malah ternyata kalau sekarang lebih bagus di versi desktopnya, lebih komplit. Gitu.
Pak Selamat, Ya. ini di ujung sebelah kiri ada unduh desktop aplikasi. Oh Apa iya, itu? itu boleh itu berarti boleh juga dijajal tuh di sebelah kiri ya. Kadang-kadang Saya coba ya. beda Ya, tampilannya sih, sebelah kiri. makanya kadang-kadang itu beda tampilan antara saya dengan Bapak, apalagi kalau spek Oh, komputernya gitu. beda. Wah, kadang-kadang beda banget. Nah, itu yang kadang-kadang bikin bingung gitu. Kalau muncul Iya, itu bagus, langsung di-download aja, nanti coba dipraktekkan boleh. iya di laptop saya juga sama Pak Kas di sebelah Muncul. kiri paling bawah Ya. sebelah kiri tanda panah itu kan Pak. Iya. Ya, betul. Nah, itu ya. Berarti punya saya enggak muncul. Kenapa? Karena saya sudah install. Jadi dia tahu gitu. Makanya saya di sini nyari-nyari nggak ada gitu. Jadi saya mau ngajarin bagaimana ngedownload, di layar saya udah nggak ada karena saya sudah download. Nah, itu memang AI itu bisa membantu, bisa membingungkan. Gitu. Saya nih nggak muncul antara saya udah ngedon. Kemungkinan sama saya kalau tahu caranya. Ibu coba nih, nggak cari muncul sebelah kiri mana ya, Bu? di layarnya Download nanti. apa ya, Bu? Bawah paling desktop, kiri desktop. paling bawah ada tanda panah. Speakernya mati mikrofonnya. Iya. Ada tampilannya di sebelah kiri. Paling bawah. Jadi Pak Kasmadi lah untuk mendownload untuk desktop Bapak udah mencoba. Jadi klik panah itu aja Pak. Baru download aja, belum saya coba. Dicoba sampai. Saya nggak ada tampilannya sebelah kiri, paling download audio from this page. Itu mana tuh? Paling bawah unduh desktop aplikasi tanda panah. Tanda panah ke bawah itu Bu. Iya. Nggak ada, adanya download audio from this page. Saya harus download nggak? Download audio. Saya adanya di bagian atas. Beda-beda. Oh, kalau tempat nggak masalah gitu. Jadi kemungkinan besar kalau di dekat foto sudah ada berarti nggak muncul. Itu Pak, kanan atas. speakernya Pak. Pak Selamat. Ya, halo. Oh, saya Apa itu? Oh, sorry. Jadi titik 3 itu diklik ya, Bu? Iya, nanti di situ ada unduh beda-beda. Iya, beda. Nggak ada, saya juga adanya setting itu doang. Di titik 3 Nggak nggak ada, Bu. Ada itu unduh aplikasi desktop. Oh my God. Jadi diunduh untuk desktop ya, Pak? Iya, betul untuk desktop. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah install di desktop, berarti besok masuknya langsung desktop aja. Lebih bagus gitu. Berarti sekarang kita klik unduh ya Pak ya? Ya, unduh aja, betul. Nanti diinstal sampai selesai. Tapi kok kamera saya nggak bisa nyala ya? Ya nggak bisa nyala. Rusak apakah laptopnya, Bu? Biasanya bisa. Oh, bisa Kalau ya. Zoom. Oh, kalau Zoom. Windows-nya berapa, Bu? Iya. Windows-nya berapa? Ini close. Nah, ini satu lagi nih. Yang masalah besar. Kalau Bapak Ibu nggak pakai Windows 8 atau 10, itu masalah biasanya. Gitu. Kalau pakai Windows 7, ada Windows 7 yang bisa jalan tanpa masalah. Tapi sebagian besar Windows 7 bermasalah. Gitu. Kalau pakai Teams gitu ya. Oke, Bu. Apa saya unduh aplikasi desktop ketemu nih Pak? Saya unduh ya Pak? Ketemu ya, betul. Dicari ketemu, oke. Ya. Silakan diunduh. Saya unduh ya? Iya, silakan. Pak Selamat. Ya. Di meeting ini ada istilahnya host nggak Pak? Oh enggak, ya itu yang susah. Iya, jadi saya nggak bisa mematikan juga suara orang gitu. Bahkan kalau kayak tadi nih, saya buat bikin meeting, saya belum masuk, orang lain bisa ngobrol aja itu gitu. Makanya kalau nanti awal-awal kadang-kadang kayak tadi tuh banyak yang bikin meeting
kemudian dia sendiri nggak masuk di meetingnya dia. Nanti orang lain pada masuk tanpa yang tuan rumah tahu. Sedangkan tuan rumahnya itu meeting di tempat lain gitu. Itu salah satunya itu masalahnya. Ya, mohon maaf tadi mikrofon Bapak saya matikan gitu. Oh iya. Bisa ya, betul. Iya, padahal kan saya bukan host gitu ya. Iya, betul. Harusnya bisa begitu kan host ya. Host saja, ya betul. Tapi memang ada beberapa kelemahan, beberapa kelebihan lah gitu. Ini bahkan di saya ada tombol bisukan semua orang, berarti bisa matikan semua orang. Iya. Mikrofonnya. Iya, betul. Saya sudah pakai yang desktop nih Pak. Udah. Tampilannya gimana tampilannya? Tampilannya banyak apa? Kalau tadi kan cuma pas selamat aja sendirian yang apa kelihatan videonya. Sekarang semua kelihatan. Ada Pak Cipto, ada Pak. Nah, terus ada pengaturannya banyak tuh, bikin kursinya seperti apa, posisinya, ada studio, ada apa macam-macam tuh. Oh gitu ya. Iya, kalau pakai desktop komplit. Oh, ini yang mode bersama yang pakai. Iya. Bangku ya Pak? Iya, betul. Itu pakai desktop. Sedang duduk di bangku rapat. Iya, kayak rapat beneran tuh gitu. Itu di mode bersama. Backgroundnya juga saya sama. Iya, betul. Ada galeri besar. Ini galeri besar, kelihatan fotonya Pak Slamet, foto saya, fotonya Pak Asmadi. Cuma 1, 2, 3, 4, 5. Foto saya ada nggak Bu Citra? Bu siapa nih? Septi. Nggak ada. Backgroundnya saya udah ganti. 5. Misinya. Galeri apa ya? Galeri yang ada fotonya cuma 5 Bu, yang sisanya nggak pakai fotonya dimatiin. Oh gitu. Iya, mungkin. Adanya videonya foto-foto. mati videonya. Ada pakai huruf W. Ya, videonya dimatikan, jadi nggak ambil dia. Iya, betul. Oh iya, videonya dimatikan. Betul. Nih cakep nih, di screenshot nih. Dari ruang rapat. Iya, betul. Iya. Ada Pak Ridwan dengan lambang huruf R nih Pak Ridwan. Ada Miss Nia nih, Kurnia Septiana. Ada. Boleh di screenshot bisa. Iya, kameranya nggak bisa. Kirim ke itu, kirim. Nah, ini ada yang kirim nih. Miss Nia belum tampil videonya. Bu Ani kemana Bu Ani ya? Miss Nia, Bu Ani kemana? Nggak tahu. Ini yang tampil sedikit. Iya nih. Saya sama Bu Kurnia Septiana sama-sama dari SMPN 239. 39. Harusnya ada berempat, Pak. Guru IPA-nya 2, guru IPS 1, guru TIK-nya 1. Ada 4. Tapi yang masuk baru 2. Dicolek Bu, kasih tahu. Tolong dibantu teman-teman. Iya, dicolek-colek tuh Bu Ani sama Bu. Pokoknya yang Neni. Yang punya tahu gitu, dicolek gitu. Mungkin nanti saya akan ngelacak siapa-siapa yang belum gabung, saya coba undang kembali gitu. Tapi kalau sudah saya kan sudah 2 kali ngirim itu ya, ngirim undangan untuk gabung di grup ya. Itu saya pakai aplikasi itu masal itu, kirim masal itu. Nah, untuk yang ketiga saya harus milah-milah dulu orang yang sudah masuk dan yang belum. Nanti baru saya kirimin ulang. Sekali lagi saya usaha untuk memanggil teman-teman yang belum. Tapi kalau temennya itu ada yang HP-nya salah ketik, ya udah nggak bisa terlacak karena kan
modal saya cuma dari nomor HP gitu. Ada juga kemarin yang nomor HP-nya salah ketik. Nah, itu kirim ke orang lain, dia bingung. Ini apaan Pak gitu. Nah, Bapak daftaran ke Microsoft Office itu. Apaan itu Pak gitu. Nah, ternyata itu kejadiannya orang yang daftar ada nomor WA-nya, nomor ngetiknya salah, masuk ke orang lain, tak kirimin gitu. Ya udah, berarti orang itu nggak bakalan tahu berita dari saya karena nomornya salah, nggak akan sampai gitu. Banyak juga yang ngetik nomor HP-nya belakangnya Y gitu. Nomor HP kok ada hurufnya. Kadang-kadang nggak teliti gitu. Padahal modal satu-satunya hanya menghubungi lewat HP gitu. Ada yang digitnya kurang gitu. Ya, gimana? Emang masuk tim itu harus diakses dulu. Masuk? Gimana? Masuk tim harus diakses dulu. Lagi kita rapat begini, itu langsung diakses nggak? Oh enggak, langsung klik gabung oke gitu. Langsung harus masuk diakses? Oh enggak harus di-accept ya? Enggak harus. Enggak harus di-add dulu ya? Iya, kecuali kayaknya kalau kita waktu ngundang itu ada pengaturannya, kayaknya bisa. Jadi waktu kita bikin undangan untuk yang ini, itu pakai syaratnya harus diterima dulu gitu. Bisa kayak diatur, seingat saya bisa. Gitu. Untuk yang rapat yang rahasia gitu kan. Ada teman di grup itu, ada teman di grup yang katanya nggak bisa masuk karena nggak di. Mosok? Enggak kayaknya. Banyak yang punya kamar. Iya, itu ada di ada grup sebelah. Iya, salah kamar. Ya udah nggak apa-apa, ini kan hari pertama lah gitu. Yang satu lagi kayaknya dia, ada 2 grup, Selamat ada 2. mengingatkan Pak. Besok Sabtu kita langsung join tim ya Pak? Iya, langsung join tim. Nah, jadi nanti saya kirimin. Pokoknya cuma ini yang diklik gitu ya. Jangan yang lain gitu. Supaya nanti selama jam berapa lagi? Gimana? Tadi kan saya klik apa tadi download itu Pak ya, download terus saya tergabung lagi ke grup yang sebelah. Nah di sebelah itu juga pada nunggu. Tadi saya udah nyoba lagi nih, akhirnya saya nyoba kegabung ke sini. Berarti benar yang ke sini kan? Iya, benar yang ke sini. Di sana ada beberapa yang nunggu juga. Iya. Termasuk saya yang ya ada pengalaman besok cukup klik yang ini aja gitu, jangan yang lain gitu. Kasih tanda sama Bapak ya. Iya, betul. Gitu ya. Iya, jadi antara kelebihan sekaligus kekurangan juga. Gimana? Di chat tim itu ada 2 Pak. Iya, di chat ada 2 ya. Iya. Yang pertama yang ada bacanya Microsoft LP 100 DKI. Terus yang kedua ada lagi tuh rapat sekarang gabung. Iya. Oh iya. Nah, itu di rapat aja udah 10 orang nih. Oh gitu. Nah, di rapat atas itu mereka bikin grup sendiri tuh pada ngobrol juga. Itu kejadiannya sama seperti saya Pak. Kejadiannya begini, kan tadi ngeklik download yang aplikasi Pak di browser, klik yang itu akhirnya kita masuk ke grupnya, ke grup yang ini yang apa? Yang kedua tadi Pak. Ya betul Bu. Saya juga manajer bahasa Indonesia. Begitu keluar masuk lagi kok ini grupnya mana nih? Iya, saya jadi nggak ada Pak Slamet, nggak ada yang lain, pasti salah nih gitu. Oke, gimana Pak? Sudah selesai kita? Oke ya. Jadi malam hari ini, alhamdulillah sudah cukuplah. Jadi target kita sudah tercapai. Saya kepingin Bapak Ibu yang pertama semuanya sudah bisa masuk ke tim dan ternyata juga maksimal target saya bisa sampai rapat di tim itu sudah tercapai. Ya ada yang nyasar ya wajar lah. Yang penting hari Sabtu depan linknya cuma 1 gitu, jangan banyak gitu ya. Aja Bapak Ibu. Monggo yang mau desktop silakan diusahakan bisa coba-coba sampai ketemu
untuk download desktop, kemudian bisa dipakai supaya tampilannya lebih bagus gitu. Oke, barangkali itu aja. Nanti pesan saya yang kenal dengan temennya tolong dicolekin gitu. Ya. Jadi Pak Slamet, betul Pak Slamet. Ya, gimana? Ketika Bapak setting ke saya pakai WA, saya itu agak ragu-ragu ini siapa sih gitu. Agak ada pengantarnya Pak. Oh iya, betul. Kalau mau itu lagi kasih pengantar sedikit untuk bisa masuk. Iya, itu mungkin begini. Saya kan memang nyari-nyari bagaimana ngirim. Tadinya kan saya mau masukin satu-satu tuh. Nah itu ada 115. Saya harus menggabung-gabungkan orang ini masukin ke HP dulu. Kalau mungkin mau masukin HP bisa langsung seret masuk. Tapi orang-orang ini kan harus saya add satu-satu tuh. Kan moyang tuh. Nah akhirnya saya browsing tuh nyari. Bagaimana membuat grup cepat gitu. Nah langsung dapat, langsung saya praktekkan. Jadi saya nggak mikir sampai detail begitu gitu. Iya karena jadi saya bergabung ini setelah 2 kali diundang Pak. Iya, baru yakin ya. Ragu-ragu yang kedua, oh iya. Jadi mungkin pengantarnya Bapak itu sudah mendaftar kegiatan. Iya betul ya betul. Jadi memang sebaiknya pakai pengantar, tapi ya mohon maaf karena saya baru menemukan aplikasi itu nyarinya hampir lebih dari 2 jam tuh. Karena ada beberapa aplikasi yang ternyata bisa digunakan untuk 10 orang, sisanya bayar gitu. Pindah lagi harus di-download pakai Excel. Itu pakai CFS ternyata masalah lagi, ganti lagi aplikasi yang lain. Nah baru dapat yang ketiga itu baru bisa kirim. Nah begitu kirim aku seneng gitu kan, langsung tak push kan gitu. Jadi nggak sempat mikir pengantar gitu. Karena saya kepingin cepat terbentuk. Nah sebenarnya itu kita itu paling bersyukur loh, baru DKI doang yang bisa terlayani dengan baik. Nah kebetulan juga saya kan punya pengalaman juga bagaimana membuat akun supaya langsung bisa diterima. Jadi langsung saya potong-potong itu, langsung begitu saya kirim set itu akun saya langsung 2 jam langsung turun itu. Kalau yang lain kan masih banyak yang salah, yang nggak ada spasinya, yang macam-macam gitu. Nah itu diedit dulu sama pembuat akunnya yang itu. Nah itu bisa lama dan kasihan juga dia harus ngedit. Tapi yang enggak, yang memang itu enggak benar ya harus diedit gitu. Jadi dan yang dari provinsi lain kita yang paling cepat. Maka waktu saya ngomong jadi untuk tahun ini kita mandiri, jadi setiap orang mengajukan akun langsung pakai aplikasi ini. Nah saya bingung loh, karena orang sudah punya akun kok suruh minta akun lagi. Loh emang Bapak punya akun apa? Pesertanya udah punya semua begitu. Dia heran, Bapak pakai ilmu apa gitu. Oh ternyata yang kayak gitu DKI doang gitu. Nah, jadi bersyukurlah kita sudah selesai gitu ya. Jadi alhamdulillah malam hari ini sudah pas juga, kita mulai jam 7, jam 9 persis kita selesai, targetnya juga selesai. Jadi selamat beristirahat. Hari Sabtu depan ya kita bisa ketemu, tapi tetap komunikasi di grup dan bantu teman-teman yang mungkin agak kesulitan gitu ya, tolong bantu karena saya juga nggak bisa ada di WA terus. Kalau di WA kan bisa Bapak Ibu gantian, oh ini yang nanya, ada yang bisa jawab bantu jawab gitu ya. Terima kasih untuk seluruhnya. Kalau ada yang kekurangan gimana? Untuk kode rapat apa? Kode rapat? Microsoft kode rapat kita ini apakah itu saja, tidak apa nanti kalau kita oh untuk kode rapat, kode apa itu? Kode kelas? Kode rapat kalau kerapat nggak ada kodenya, cuman itu aja, judul aja. Kalau ya, yang maksud saya kan tadi di dalam rapat masih bisa ada rapat. Ya, oh ya, Nah nanti saya kasih tahu. Sekarang kan ada 2 rapat. Iya, biar tidak keliru masuk, apakah kodenya tidak. Oh disamain aja gitu. Atau gini aja, nanti saya screenshot aja alamatnya. Jadi untuk kan saya udah bikin rapat ya.
Nah, nanti saya screenshot, saya kirim ke grup yang ini yang diklik gitu aja. Itu. Iya, Jangan Pak. yang lain. Gitu Anda aja. Insya Allah tidak. Selamat, maaf. Ya. Pak Selamat. Ya. Apa suaranya kecil ya di sini ya? Suaranya kecil. Iya. Yang lain gimana? Suara saya kecil atau mungkin saya perlu pakai headset ya? Di saya enggak, di saya tidak. Kencang ya? Kencang kan? Saya kliknya pilih yang speaker, baru kencang deh suaranya. Pilih yang mana? Yang speaker. Ada audio, ada speaker. Ya, di pengaturan kita masing-masing. Iya, betul. Saya pilihnya yang speaker. Oke, nanti saya cari. Ya, oke. Jadi secara umum suara saya udah kenceng ya. Biasanya malah orang sudah kenceng. Iya, biasanya orang merasa suara saya kekencengan biasanya. Orang saya kalau rapat Pak, ini saya masih nggak perlu pakai mic. Nanti ketemu lagi hari Sabtu ya Pak. Ya, betul. Tapi komunikasi tetap dan mungkin saya kemungkinan kalau memang ada yang perlu. Ini kan baru berapa orang nih yang masuk kan ya. Nah, jadi mungkin kalau yang belum nanti saya buka kayak gini lagi, Bapak Ibu nggak usah ikutan nggak apa-apa gitu ya. Kalau nanti memang perlu saya membuka yang seperti ini untuk teman-teman yang belum sempat gabung seperti ini, gitu supaya Sabtunya bisa lancar. Oke, barangkali. Gimana nih Pak? Kayaknya tersesat deh Pak. Tersesat. Kalau tersesat ya nggak kesini, Ibu, suaranya nggak kelihatan. Iya, makanya Lagi nggak tahu lagi nih. Habis dari apa download nggak ngerti kemana. Oh, diinstal aja, Bu. Klik install. Ya, ini kan saya udah unduh aplikasi desktop. Saya unduh tadi, ya kan? Iya. Nah, saya Ya, gini aja. Nanti Ibu coba dulu. Nanti kalau kesulitan, tanya teman-teman atau di grup aja. Nanti kalau ada yang bisa bantu, dibantu. Kalau nggak, nanti saya. Nah, kalau perlu di screenshot juga tampilannya kayak gini. Gitu aja. Kan masih panjang itu. Jadi alhamdulillah kita kan masih punya waktu cukup panjang untuk bisa persiapan. Jadi nggak usah khawatir ya. Masih tanggal 12. Sekarang baru tanggal 3 kan, masih ada 9 hari lagi. 3. Oke ya, Bapak Ibu, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan pertemuan kita membantu untuk persiapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.